Halo sahabat-sahabat GKL, Gresik Lover dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya GKL, yang dimana konten ini adalah cara tips and trick dalam merawat ikan koi. Oke sahabat GKL, mungkin sahabat GKL sudah menonton ya video sebelumnya yang saya upload kemarin, yaitu perbedaan ikan koi lokal dan juga ikan koi impor. Nah, mungkin dari sahabat GKL ada yang tertarik gara-gara konten tersebut. Akhirnya ada yang tertarik, kepingin nyoba membeli ikan koi impor, atau membeli untuk mempercantik kolamnya, beli ikan koi impor satu aja lah buat coba-coba. Oke, mungkin kalau ada sahabat GKL yang ingin membeli ikan koi impor, saya berikan tips 3 hal penting sebelum membeli dan mempunyai ikan koi impor. Ini 3 ini harus dimengerti dan harus dipahami kepada sahabat koi lover yang ingin membeli ikan koi impor. Oke, sahabat Gresik lover, ini akan saya jabarkan 3 hal tersebut biar sahabat GKL bisa tenang dalam mencari ikan koi impor kesayangan sahabat Gresik lover. Oke, nggak usah lama-lama ya. Yang pertama, hal yang harus dimengerti yaitu sahabat Gresik lover harus paham dan tahu dealer-dealer ikan koi yang ada di Indonesia yang benar-benar menyediakan atau yang menjual ikan koi impor tersebut. Karena kenapa? Sekarang ini banyak farm-farm yang menyebutkan mereka itu menjual ikan koi impor, padahal itu ikan koi lokal. Nah, di sini saya garis bawahi, yang dimaksud ikan koi impor itu berarti kan ikan koi yang benar-benar asli dari negara koi tersebut, yaitu negara Jepang. Jadi yang namanya impor berarti benar-benar ikan koi itu dari Jepang dikirim ke Indonesia. Itu berarti maksudnya ikan koi impor. Dan kalau farm-farm di Indonesia banyak yang mengatakan saya menjual ikan koi impor karena saya punya indukan, punya jantan, punya betina asli impor. Iya benar, jantan dan betina mereka asli impor dan terpercaya 100% impor karena ada sertifikatnya. Tapi kalau mereka membudidayakan atau menernakkan atau memijahkan ikan koi impor tersebut di Indonesia dan bertelur jadi anakan di Indonesia, ya anakannya itu tidak bisa dimasukkan dalam ikan koi impor. Ya berarti anaknya itu termasuk ikan koi lokal. Kan dia netesnya atau breedernya itu ada di Indonesia, berarti masuknya itu ikan koi lokal, yang dimana ikan koi lokal dengan kelas F1 yang sering di sahabat Gresik lover dengar ya, ikan koi F1. Nah, F1 itu maksudnya indukannya impor, tapi ikan ini tidak mempunyai sertifikat resmi dari Jepang karena dia dibudidayakannya di Indonesia. Berarti itu termasuk ikan koi lokal. Seperti itu, harus digaris bawahi. Kalau ikan koi impor itu berarti benar-benar dari Jepang ke Indonesia, namanya juga impor. Nah, seperti itu ya, sahabat Gresik lover. Jadi sahabat GKL harus tahu dealer-dealer terpercaya yang benar-benar penjual ikan koi impor. Saya ada 2 rekomendasi, yaitu dealer yang bernama Samurai Koi Bandung, itu emang terpercaya, ikannya kebanyakan memang impor asli. Dan yang kedua yaitu Nans Koi. Nans Koi itu benar-benar dia menyediakan ikan koi impor. Seperti itu. Kalau mungkin ada yang lain ya silakan. Kalau sahabat Gresik lover ragu, langsung aja datangin ke farmnya tersebut. Nah, kalau sahabat GKL tidak sempat datang langsung ke tempatnya, sahabat GKL bisa datang ke acara koi show. Kalau sahabat GKL datang ke acara koi show dan ada farm-farm yang ikut koi show, berarti farm itu sudah terpercaya karena sudah sering ikut koi show. Kita mungkin ngebohongin seperti itu. Kalau misalnya nggak bisa datang juga ke koi show, sahabat GKL bisa cek di komunitas-komunitas ikan koi yang ada di sosial media, kan banyak ya. Ada di Facebook, Telegram, Instagram, dan di WA juga ada. Jadi sahabat Gresik lover masuk grup yang dimana itu banyak komunitas ikan koi. Nah, sahabat GKL di situ nanya-nanya, pasti dikirim sama sahabat koi lovers yang lain untuk mengetahui dealer yang benar-benar menjual ikan koi impor. Seperti itu. Itu hal pertama yang harus dimengerti dan dipahami sebelum membeli ikan koi impor. Hal yang kedua, nah ini harus penting. Ikan koi impor berarti harus ada sertifikat asli dari Jepang. Kalau
dealer tersebut alasan, wah sertifikatnya hilang wah sertifikatnya ketinggalan di Jepang nggak usah dibeli. Berarti itu bukan ikan koi impor, berarti itu ikan koi F1 yang dimana benar itu indukan dari impor tapi dia lahir di Indonesia. Jangan dibeli. Ikan koi impor itu jelas-jelas harus ada sertifikat yang tercantum. Nah, kalau misalnya sudah ada sertifikatnya, sahabat GKL harus ngecek foto yang ada di sertifikat sama ikan aslinya itu sama tidak, dari polanya, dari warnanya itu sama enggak. Kalau ada kecurigaan polanya beda, jangan dibeli, berarti itu palsu. Nah, kalau misalnya polanya sudah sama ini sama ikan aslinya, sahabat Gresik Lover, cek juga dari size-nya, jenisnya atau variety-nya, masuk ikan koi jenis soa atau sanke itu harus jelas. Seperti itu sahabat GKL ya. Dan pasti sertifikatnya itu terdapat nama farm asli dari Jepangnya. Misalnya farm Dainichi, farm Isakoi farm. Nah, itu berarti benar-benar sertifikat dan ikan itu benar-benar ikan koi impor asli Jepang. Berarti itu sahabat Gresik Lover, itu hal kedua. Dan hal yang ketiga yang harus dipahami yaitu dari segi harga. Kalau ada farm yang nawarin, ini ikan koi impor harga cuma 200 sampai 300 ribu, jangan percaya. Jangan karena harga murah, embel-embel impor, sahabat GKL buta. Wah murah ini, akhirnya dibeli, padahal itu bukan impor, lokal. Nah, ikan koi impor pasti harganya itu di atas ikan koi lokal, sahabat Gresik Lover, namanya juga impor. Biaya pengiriman juga udah berapa ya kan? Jadi belilah ikan koi impor yang benar-benar harganya itu masuk akal. Nah, ikan koi impor standarnya itu harganya di harga 1 juta. Itu udah di size 30 sampai 35 cm. Yang 40 cm kalau ada yang tembus 1 juta ya alhamdulillah. Kalau udah di harga 1 juta itu berarti benar-benar ikan koi impor, karena tidak akan bohong. Dan kalau di harga 1 juta sampai 2 juta itu ikan koi impornya masih ada di tengah-tengah, maksudnya itu kelasnya itu ada di tengah-tengah ya, masih pantas lah untuk kolamnya Gresik Lover yang ada di rumah. Kalau harganya udah 2 juta sampai 5 juta itu sudah lumayan, ikan koinya udah mantap sekali. Karena ikan koi impor juga ada yang tembus sampai miliaran rupiah. Sobat GKL pasti kaget, loh masa tembus miliaran rupiah? Nah, kalau ikan koi impornya pernah ikut koi show dan juara berkali-kali, bisa tembus sampai miliaran rupiah. Namanya juga ikan impor. Seperti itu, sahabat Gresik Lover. Itulah 3 hal yang harus dimengerti dan dipahami sebelum sahabat GKL membeli ikan koi impor. Yang sudah saya jelaskan 3 hal tersebut sangat mudah sekali, yaitu sahabat GKL harus mengerti dan paham dealer yang benar-benar menjual ikan koi. Dan yang kedua, ikan koi itu wajib harus ada sertifikatnya. Dan yang ketiga, jangan tertipu sama harga. Seperti itu. Semoga bermanfaat ilmu malam ini untuk sahabat Gresik Lover yang ingin membeli ikan koi impor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GKL Jos.